berjumpa kembali ya dalam pembelajaran di mana hari ini keadaan kalian sehat? Sehat. Sudah pada makan di rumah? Belum. Nanti ya ada MPG ya. Jam berapa itu MPG? Jam 3 ya. Jadi kalian harus makan di rumah, nanti ada MPG-nya ya. Oke, sebelum pembelajaran mulai, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Ketua kelas dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Sebelum belajar, membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kalian sudah berdoa dan sekarang Bapak akan lanjutkan ke hari ini. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Aprilio. Siapa? Ramzi. Kemana? Atau apa, Pak? Oh, apa? Dia Aprilio mana? Aprilio sakit. Sakit. Berarti ada 2 orang yang hadir ya? Sukma. Sama semua kemana? Nggak tahu, Pak. Izin ya, juga ya. Oh, izin. Berarti ada 3 orang yang tidak masuk. Aprilio sakit. Semoga beliau ya disehatkan dan sekolah seperti biasanya. Ya. Oke, kita lanjut. Bapak akan menyampaikan mata pelajaran informatika ya, di mana Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi di sini sebelum kita mulai pembelajaran, kita itu harus mempunyai capaian pembelajaran dulu. Silakan kalian perhatikan apa itu capaiannya. Yang pertama itu ya, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dan menghasilkan beberapa solusi ya, dalam menyelesaikan persoalan dengan data diskrit ya. Nah, itu ya. Kemudian bervolume kecil dan mendiposisikan berpikir profesional dalam bidang lain, terutama dalam literasi ya. Kemudian ada dari CP itu ada tujuan pembelajarannya. Yang akan dipelajari hari ini adalah tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep berpikir komputasional. Jadi kalian harus mampu menjelaskan ya konsep berpikir komputasional itu apa. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan ya, mengaplikasikan metode pendekatan dekomposisi, pengenalan pada abstraksi dan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Sebelumnya kalian sudah belajar informatika belum? Sudah. Kira-kira materi apa yang kalian ingat? Materi apa? Di SD ada yang belajar informatika? Ada. Tapi di SD kalian sudah mengenal komputer? Sudah tahu cara-cara komputer itu? Pasti kalian sudah tahu cara belajar komputer itu seperti apa ya? Karena kalian juga waktu SD kelas 5 itu apa? Pelajaran AN ya. Jadi kalian tahu pasti komputer itu. Nah, setelah kalian tes SMP ini, kalian akan belajar tentang informatika ya. Di mana minggu lalu kita sudah bahas tentang informatika itu. Sekarang kita akan belajar bab pertama itu berpikir komputasional. Silakan disiapkan bukunya kalian untuk dicatat ya, apabila ada hal yang penting kalian dicatat. Di sini Bapak hanya menjelaskan beberapa cara tentang berpikir komputasional. Dan siapa bukunya atau dibuka buku-bukunya, silakan buku informatikanya silakan dibuka. Ada itu berpikir komputasional.
Ya, ini yang pertama yang kita akan bahas. Kalian perhatikan sambil menulis, ya. Perhatikan apa yang sama Bapak. Yang pertama itu yang H, konsep berpikir komputasional. Ya. Tapi sebelumnya di situ ada yang pertama pengertian dari komputasional. Apa itu komputasional? Apa? Komputasional itu apa? Konsep bagaimana menemukan masalah ya, yang ada di sekitar kita dan memahami kemudian mengembangkan solusi yang inovatif ya, dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah yang ada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks. Jadi ya, setiap permasalahan walaupun permasalahan kalian di kehidupan sehari-hari itu bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional ya. Nah, kira-kira kalau masalah dalam kehidupan sehari-hari apa? Kenapa? Kenapa, Be? Itu kalau misalkan kalian dimarahin sama orang tua, itu kalian bisa mencari masalahnya enggak? Solusinya ada enggak? Ya, itu solusi ada ya. Maka kita harus ini. Kemudian yang kedua, berpikir komputasional itu mempunyai 4 teknik ya. Berpikir komputasional itu berarti ada 4 teknik kunci pendekatan ya. Yaitu ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian apa? Atraksi dan algoritma. Ini adalah keempat dari teknik tersebut ya, di mana mereka itu bisa bekerja bersama-sama melengkapi satu dengan yang lainnya ya. Jadi bisa melengkapi satu dengan lainnya. Apakah kalian bisa nggak melengkapi satu dengan lainnya? Dari kalian bisa juga ya. Itu tidak mudah. Sekarang kita bahas ada dekomposisi. Nah, tadi dari keempat komputasional itu ada dekomposisi itu apa kira-kira? Hah? Tahu nggak? Berkaitan dengan memecahkan masalah, Ya. dan menjadi mudah, masalahnya lebih kecil dan lebih sederhana, juga lebih mudah dibedakan, dikelola, dan dipahami. Jadi, ya, dekomposisi itu adalah pendekatan ya. Pendekatan dengan memecahkan masalah besar ya, dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi masalah ini jangan dianggap besar ya. Kalau kita dengan dekomposisi itu masalah pasti akan kecil dan lebih sederhana sehingga mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Dekomposisi itu adalah tempat mencarinya solusi. Di mana di sini ada istilah lain untuk teknik dekomposisi itu adalah ada teknik divide and apa? Divide and apa? Empire ya, atau divide and empire ya. Nah itu adalah istilah lain dari dekomposisi. Kemudian yang ketiga teknik pendekatan dekomposisi ya. Ada tekniknya. Teknik yang ketiga itu dapat digunakan dalam berbagai persoalan. Jadi ini dapat digunakan di berbagai persoalan ya. Kehidupan dan mengembangkan suatu termasuk mengembangkan produk. Bisa nggak kalian mengembangkan produk? Misalkan contoh kalian membuat sebuah karikatur ya. Membuat sebuah karikatur dari sebuah game. Bisa nggak? Nah itu ya, itu berarti hasil produk kalian ya. Kemudian pendekatan dekomposisi memberikan kemudahan dan melakukan inovasi ya. Ketika mengembangkan solusi atau produk, kita dapat melakukan atau menambahkan perubahan-perubahan yang akan memberikan hasil lebih dari dalam penyelesaian masalah atau pengembangan produk. Berarti yang ini adalah pendekatan dekomposisi untuk memberikan kemudahan. Ya, kita harus melakukan inovasi ya. Nah, pada waktu melakukan inovasi kita perlu mengembangkan solusi atau produk ya.
Nah, kita dapat atau menambahkan perubahan-perubahan hasil yang lebih baik. Itu adalah dari keempat arti dari dekomposisi. Yang selanjutnya, contoh misalnya ini ada sebuah contoh ya. Misalnya kita memiliki sepeda. Kalian punya sepeda di rumah? Punya ya. Kita memiliki sepeda. Ya. Jadi sepeda itu terdapat masalah. Ya. Karena dikendarai sebagai ada waktu dikendarai sepeda tersebut ada bunyi tek tek tek. Ada bunyi tek tek tek. Pernah nggak mengalami nggak? Ada bunyi. Selain sepeda ada lagi. Oh juga sama ya. Nah ada bunyi tek tek. Nah secara berulang ya. Dan semakin cepat terdengar saat sepeda bergerak. Nah, itu bisa kita cari akar masalahnya ya. Itu kira-kira bunyinya itu di mana? Ya enggak? Nah, yang pertama kita akan cari masalahnya yaitu dengan apa penyebab dari bunyi tek-tek tersebut. Ya. Kita cari dulu penyebabnya. Ya enggak? Kita cari dulu penyebabnya, kemudian setelah dicari penyebabnya, kita lanjut bagaimana dari sepeda yang bergerak itu menjadi sumber bunyi. Berarti bagian mana? Berarti yang dicari bagian mananya? Ya, yang dicari bagian mana? Bagian mananya? Dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi. Kira-kira ketemu nggak kalau misalkan kita cari? Ketemu pasti ya. Kemudian langkah yang selanjutnya apa? Bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Coba bagaimana? Gerakan. Menggerakkan lalu melihatnya bisa ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara melakukan perbaikannya ya. Pasti kita setelah ketemu masalahnya, setelah ketemu masalahnya kita ada solusinya, yaitu dengan cara bagaimana cara memperbaiki sepeda yang berbunyi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Kira-kira yang terakhir sudah dilakukan dengan benar nggak? Dites dulu Pak. Dites dulu ya, pasti dites dulu. Nah, kalau sudah tidak ada bunyi tek-teknya, berarti kalian sudah berhasil. Bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Itu adalah contoh dari permasalahan dekomposisi. Kita lanjut. Sekarang kita ke pola. Pengenalan pola. Di situ ada gambar apa? Pola. Ada gambar pola. Pengenalan pola itu ada teknik pengenalan pola merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola atau karakteristik tertentu di suatu permasalahan yang ada. Ya, yang kedua masalah yang memiliki karakteristik sama memberikan peluang untuk menggunakan solusi sama kesamaan juga membuat kita atau komputer dapat menemukan dan memberikan solusi dengan lebih mudah. Ini contoh ya. Perhatikan contohnya. Di situ ada contoh terdapat beberapa bola seperti pada gambar di bawah ini. Perbedaan dari gambar bola tersebut ini sama nggak gambarnya? Enggak ya. Tapi fungsinya sama. Beda juga. Beda. Ya. Jadi berbagai jenis pola-pola apa yang kamu lihat? Ya, yang pertama itu perbedaan bola tersebut memiliki ukuran warna, ya. Kemudian dan bahan yang berbeda yang terdapat pada karakteristik bola tersebut. Persamaannya, ini perbedaannya ya. Kalau diulangi, perbedaannya itu bola-bola tersebut memiliki ukuran yang terdapat pada karakteristik. Nah, kemudian bola-bola tersebut kemudian persamaannya apa? Mempunyai bentuk yang sama, karena sama-sama namanya apa? Bola ya. Sehingga memiliki sifat yang sama, yaitu dapat menggelinding dan memantulkan kalau dilemparkan. Misalkan ini bola yang ini. Bola ini kalau dilemparkan ke tembok
kira-kira mantul lagi nggak? Kalau yang selanjutnya mantul nggak? Pasti ini memantulkan semua ya. Pasti bola ini dapat dipantulkan apabila dilemparkan ke dinding. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang ke pengenalan pola. Pola ya, dibatasi dalam bentuk visual. Ya. Visual saja. Pola dapat muncul dari berbagai wujud. Ya. Kemudian dialami dapat memahami berbagai hal yang perlu jika diperhatikan dalam skala besar akan membentuk pola sendiri. Kemudian pemahaman akan pola tersebut dapat membantu manusia untuk memperkirakan cuaca. Kira-kira kita sebagai manusia mampu nggak untuk memperkirakan cuaca? Bisa, tidak. Memperkirakan ya, memperkirakan. Bisa ya, kita bisa memperkirakan cuaca. Wah, kira-kira hari ini mah hujan kan? Kasar pelatih harus bawa payung. Nah, pasti itu kalian sudah memperkirakan. Dan kemampuan mengenali pola seperti angka, kejadian perilaku dan pola lainnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya. Merupakan sesuatu yang sangat penting. Kemampuan mengenali pola tersebut akan membantu kita untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis dan mencari solusi yang tepat. Contoh dari abstraksi. Contohnya, kita ingin membangun model matematika. Ya. Kemudian, untuk menggambarkan perilaku bola, ya, kita dapat melakukan dekomposisi dengan cara apa? Membagi beberapa karakteristik. Ya. Dan kemudian, pada proses pengenalan pola, kita dapat melihat ya, bahwa bola-bola itu memiliki kesamaan. Yang tadi kan, bahwa bola-bola itu mengalami kesamaan, memiliki kesamaan bentuk. Nah, selanjutnya pada tahap ini kita akan melakukan proses abstraksi, ya, yaitu menyaring informasi yang penting dan informasi yang perlu dibuang. Informasi yang penting dan informasi yang dibuang kalau di laptop itu misalkan ada yang terakhir itu ada algoritma. Algoritma itu apa? Teknik untuk mengembangkan langkah. Teknik untuk mengembangkan langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian algoritma digunakan untuk merencanakan langkah induksi yang akan dijalankan oleh program komputer. Akan dijalankan oleh program komputer. Kemudian ketika komputer ingin melakukan sesuatu, kita harus memberikan input, ya. Kita harus memberikan apa? Input di mana ya? Input tersebut mengenai yang harus dilakukan komputer tersebut secara langkah demi langkah dan bagaimana melakukannya. Nah, ini kemudian algoritma digunakan berbagai proses termasuk perhitungan pemrosesan data dan otomatis. Ya, ada dua cara untuk menuliskan apa itu? Menuliskan algoritma, yaitu ada pseudo dan flow chart. Menggunakan simbol standar atau menggambarkan instruksi yang berbeda. Ya, ada beberapa aturan untuk menentukan tingkat detailnya dalam flow chart. Flow chart dapat dipecah menjadi langkah-langkah. Menyediakan banyak detail bagaimana proses dijalankan dalam sebuah program secara jelas. Nah, flow chart dapat dibuat sederhana terdiri atas beberapa langkah. Ya, langkah saja, di mana langkah-langkah yang banyak digabung ya menjadi sebuah langkah sederhana saja. Ini adalah contoh dari gambarnya algoritma dalam bentuk flow chart ya.
Biar ini sih Anies. Tak, biar ini kamera. Tông tu quá thì chẳng mèo quá cái gì. Lumayan. Makan. Kami mau turun makan. Oh, grabe, grabe. Menulis. Sana. Gimana diskusinya udah selesai? Nah, kalau udah selesai, silakan kalian ya membacakan hasil diskusinya ke depan. Dimulai dari kelompok mana dulu? Sini dulu. Sini dulu. Mana? Sini dari sini mana? Oke, silakan bacakan dulu. Ya. Berdua aja. Silakan, misalkan saya dari kelompok Senin akan membacakan hasil diskusi saya. Silakan. Yang lain jawab, perhatikan. Dan saya Muhammad Irawan, kami dari kelompok Senin akan mendiskusikan kalau karakter dan elemen setiap karakter memiliki sinergi tim desain tim yang kuat didasarkan pada pemahaman elemen dan pencarian sinergi antara karakter. Gak usah makan ada ya. Oke, bisa lanjut ke kelompok berapa? Selasa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Selasa ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sulfisri Agustin dan perkenalkan ini rekan saya yang bernama Indonesia. Kami akan membacakan dari hasil diskusi kami. Yang pertama, gaya seni art style. Teknik ini digunakan untuk menciptakan tampilan anime yang khas dengan garis luas yang tegas pada karakter dan penggunaan warna datar serta shading terbatas untuk memberikan kesan mendalam dan dimensi. Yang kedua, dunia game terbuka. Genshin Impact menghadirkan dunia game yang luas, berbeda kartun dan tidak sepenuhnya tutorial.
dibacakan oleh Septi. Jalan bersamaan mempunyai bentuk yang sama sehingga memiliki sifat yang sama, yaitu dapat berputar dan dapat memantulkan cahaya. Dan perbedaan jika surya tersebut memiliki ukuran warna dan bahan yang berbeda yang berjangkau pada karakteristik tata surya tersebut. Yang kedua akan dibacakan oleh Rianti. Tata surya tersebut memiliki ukuran warna dan bahan yang berbeda yang berdampak pada karakteristik tata surya tersebut. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya barusan dari kelompok apa? Kelompok apa barusan? Hari Selasa ya, kelompok hari Selasa. Silakan selanjutnya hari Rabu. Siapa? Silakan. Bacakan. Yang kelas ya. Saya dari kelompok Rabu ingin membacakan hasil diskusi perihal selesai MC baik elemen dan energi antara karakter. Ayo, Surya. Tetapi dalam warna perbedaan ada yang memiliki titik perbedaan ukuran dan warna yang berbeda terdapat pada Sebelum hari ini ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Berpikir komposisional itu adalah cara berpikir ya untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmu komputer. Proses ini bukan hanya digunakan dalam program, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
untuk menganalisis, menyederhanakan, dan menemukan solusi efektif. Itu adalah hasil kesimpulan pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Kita minggu depan kita akan belajar lagi masih sekitar tentang bab ini ya, berpikir profesional. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sudah berani belajar dengan Bapak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.